Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Arif Yuhaman. Nah, sekarang ini laptop saya yang biasa untuk membuat cerita baru masuk bengkel nih. Ini bukan laptop yang biasa, ini laptop kecil. Laptop kecil orang kuat nih render ya. Nah, daripada saya tidak upload video, nah saya ini coba mau membacakan suatu artikel tentang dunia pesantren. Nah, artikel ini merupakan artikel dari Mbak Aira Purnamasari. Tahu ya Mbak Aira Purnamasari, yaitu penulis dari novel kembar yaitu Bintang Mentari Senja dan Pendar Beribu Bintang. Ya, yang sudah baca di channel saya mesti sudah kenal Mbak Aira Purnamasari ya. Nah, ini tulisan ini saya ingin share karena ini sangat bagus sekali dan saya juga sangat tertarik, yaitu tentang dunia anak pesantren bagian 1, yaitu tips agar anak mau masuk pesantren. Nah, ini saya sambil baca ya, jadi saya tidak hafal karena ini banyak. Nah, nanti kalau videonya kelamaan nanti akan saya potong menjadi 2 part ya. Jadi begini, ini cerita dari Mbak Aira ya, saya bacakan ya. Saya sering diminta berbagai pengalaman seputar dunia pesantren. Hal ini disebabkan karena 3 dari 4 anak saya sedang belajar di lembaga pendidikan berbasis Islam tersebut. Nah, ini anak yang keempat pun info terakhir kemarin sudah menyusul juga dimasukkan dalam pesantren. Luar biasa ya. Sedangkan saya sendiri tidak punya pengalaman mondok sama sekali. Jadi Mbak Aira pun dulu tidak mondok, cuma ikut 1 kali pesantren kilat semasa sekolah dulu. Ini ada yang bertanya, Mbak Aira, saya pengen masukin anak saya ke ponpes, tapi anaknya nggak mau. Bagaimana cara Mbak Aira membujuk anak-anaknya? Kok mau aja disuruh mondok? Nah, ini bagi orang tua yang kepingin masukkan anaknya ke pondok bisa menggunakan tips-tips ini jika memang dirasa cocok dan bisa digunakan. Oke, ini saya jawab sesuai pengalaman saya ya. Pengalaman saya itu maksudnya Mbak Aira ya. Plus saya tambahkan sedikit dari potongan artikel dari beberapa postingan yang serupa. Yuk simak tips-tips berikut ini. 1. Ciptakan suasana religius sejak anak masih kecil. Kalau perlu sejak dalam kandungan. Jadi dalam kandungan bisa didengarkan murotal atau sholawatan atau apapun itu yang menimbulkan suasana religius Islami ya. Nah, insya Allah nanti anak akan memiliki rasa dan pengalaman yang menancap kuat di dalam hatinya. Jika memungkinkan, sekolahkan anak di TK dan SD yang berbasis Islam. Ini tips yang pertama dari Mbak Aira ya. Kemudian yang kedua, luruskan niat. Ini penting banget. Niatkan mengirim anak ke pesantren murni karena Allah. Murni ya. Murni karena Allah niatnya, niat orang tuanya. Bukan karena ikut-ikutan tetangga atau lebih parah lagi ingin menyerahkan tanggung jawab mendidik anak pada ustadz atau ustazah dengan harapan ketika anak keluar dari pondok pesantren langsung menjadi anak yang akhlakul karimah. Nah, ini yang hati-hati para orang tua yang niat untuk memondokkan anaknya ya. Ingat ya Bunda, Ayah, pesantren itu bukan seperti bengkel, tempat memperbaiki mesin yang rusak. Tetaplah tugas mendidik anak yang utama dan pertama kali itu dari kita selaku orang tua. Jadi ini yang disampaikan Mbak Aira adalah niatnya ya, bukan untuk memperbaiki anak atau tiba-tiba sulap masuk keluar jadi baik dan lain-lain. Nah, itu jangan sampai salah niatnya seperti itu. Niatnya murni karena Allah gitu. Ini sharing dari Mbak Aira.
Yang ketiga, sering-seringlah ajak anak ngobrol tentang seputar pesantren. Jika ingin memasukkan anak ke pesantren, kuncinya adalah adanya komunikasi dua arah antara anak dan orang tua. Sebab yang akan berada di pesantren itu si anak, bukan orang tua. Maka penting untuk bicara dengan mereka. Ajak ngobrol dari hati ke hati. Ajak anak diskusi masalah jenjang sekolah mereka selanjutnya. Tadi yang saya bilang dari hati ke hati dan dalam kondisi yang santai. Jika begini, maka baiknya orang tua atau anak akan lebih berpikir jernih tanpa adanya emosi pemaksaan satu sama lain. Banyak orang tua yang masih memaksakan kehendak anak dalam melanjutkan pendidikan dengan mondok di pesantren. Sesuatu yang dipaksakan tidak akan baik tentunya. Bicarakan senyaman mungkin dan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak. Bicara lebih baik lagi jika orang tua sudah mempunyai catatan rekomendasi pesantren yang nantinya akan ia jalani. Tujuannya agar mereka memiliki gambaran akan tempat belajarnya nanti. Jadi orang tua pun diminta sama Mbak Aira ini sudah survei, sudah mempunyai data-data atau cerita atau pengalaman dari saudara atau tetangga atau siapapun, sehingga pada saat menceritakan ke anak bisa full version, jadi bisa komplit, bisa A sampai Z lah, seperti itu. Kemudian ajak anak untuk ikut memilih. Jika niat sudah dikantongi, selanjutnya biarkan anak menentukan pilihannya sendiri. Nah, tadi yang keempat tuh ajak anak ikut memilih. Jadi tak masalah jika orang tua sebelumnya sudah menentukan pilihan, namun tetap ikut sertakan anak dalam memilih tempat yang akan ia jalani untuk menimba ilmu. Dengan diajak memilih pesantren, besar harapan anak mampu menjalani studi di pesantren dengan baik dan mudah menyatu karena sudah punya perasaan nyaman dengan pesantren pilihannya. Kalau sudah enjoy, bukan nggak mungkin kalau nantinya mereka bakal punya prestasi. Saya sendiri mengajak si sulung mendaftar di 3 pesantren yang berbeda. Alhamdulillah, meski si abang lulus di tes semua ponpes itu, ia memilih ponpes yang terakhir, yang juga merupakan harapan dari saya. Harapan dari Mbak Aira ternyata sesuai dengan pilihan dari putranya yang pertama, Bang Lexi namanya, Lexi panggilannya. Kemudian yang kelima, tipsnya yaitu menjelaskan mengapa pesantren menjadi pilihan. Saya menerangkan kepada anak mengapa dirinya sebaiknya masuk ke pesantren. Dalam hal ini, kedekatan emosional antara orang tua dan anak sangat berperan. Anak yang secara emosional dekat dengan kedua orang tuanya cenderung patuh dan mudah diberikan arahan. Kemudian kita harus membangun kedekatan emosional ini itu tentu sudah dimulai sejak jauh-jauh hari, bahkan sejak anak-anak dalam kandungan. Jadi ajak ngobrol ya. Nah, ini kebetulan sudah mau azan maghrib. Ini saya break dulu untuk part 1 ya. Part 1 tentang dunia pesantren. Yang tadi ini adalah tips agar anak mau mondok pesantren dari Mbak Aira Purnamasari selaku penulis Binar Mentari Senja dan Pendal Beribu Bintang yang meledak penjualannya itu. Nah, ini ada 5 tips dulu yang saya sampaikan di part 1. Terima kasih telah nonton. Nanti kita lanjutkan di part 2 karena ini sudah mau adzan, sudah ngaji. Masa saya berduel dengan suara ngaji ya, tidak baik ya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga para orang tua yang ingin memondokkan anaknya bisa mengambil
manfaat dari video yang saya sampaikan ini, dan ini bisa menjadi amal jariah buat berakhirat pastinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di part 2.